A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir, yang tentunya akan menemani teman-teman semua dengan sebuah kisah-kisah horor dan mistis. Dan untuk cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya, yang berjudul Sulastri, gadis yang dibakar hidup-hidup. Cerita ini ditulis oleh Yusyusni. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung cek link yang saya sudah siapkan, ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Dia adalah Ki Jarot. Napasnya tersengal karena kecapean berlari menyusul mereka. Husna kaget dengan kedatangan Ki Jarot yang tiba-tiba itu. Warsi yang sedari tadi menunduk sambil terisak, mengangkat wajah. Matanya membulat sempurna setelah mengamati pria yang hampir seusia dengannya itu menahan orang-orang di sana. "Jarot!" seru Warsi. Ki Jarot berbalik badan. Air matanya runtuh tak tertahan melihat wanita di hadapannya. Perlahan langkah Warsi mendekati Ki Jarot. "Mau apa kamu kesini?" hardik Warsi, tanpa peduli bahwa banyak orang di sana. "Warsi, aku minta maaf," ucap Ki Jarot. Husna bersama ibunya saling lempar pandang dengan sederet pertanyaan di pikiran mereka. "Tolong pergi dari sini, Jarot!" Emosi Warsi menjadi. Rahangnya mengeras serta jari telunjuknya mengarah ke samping, bermaksud menyuruh lelaki itu pergi. Aku..." Ki Jarot tergagap. Secepat mungkin, Warsi menarik lengan pria itu agar segera menjauh dari sana. Tangannya begitu kuat saat mendorong Ki Jarot dengan kasar. Tidak ada perlawanan sama sekali. Kelemahannya ditunjukkan di hadapan Warsi yang tersulut emosi dengan kehadirannya. "Gimana ini? Ada masalah apa mereka sebenarnya? Siapa pria itu?" celetuk ibunya Husna. "Itu Ki Jarot, Bu. Aku juga nggak tahu kenapa dia sempat datang ke sini. Kelihatannya dia mengenal Bi Warsi," sahut Husna. Sahut menyahut terjadi di depan makam. Husna berlari menyusul Warsi dan Ki Jarot yang tampaknya bersitegang. "Bi, ada apa?" tanya Husna menghampiri. "Tidak ada apa-apa," jawab Warsi Ketu sambil berlalu. Husna melirik Ki Jarot sejenak, lalu menyusul Warsi kembali. "Ayo kita pergi dari sini," ajak Warsi pada ibunya Husna dan beberapa orang tetangga dekat yang masih belum pulang. "Tunggu dulu," Ki Jarot pantang menyerah. Dia kembali menghampiri. "Warsi, aku ingin menebus dosaku padamu," ucap Ki Jarot. Husna dan ibunya terbelalak. Warsi mendekat dan mengangkat tangan kanannya. "Dosa apa yang dimaksud Ki Jarot? Jadi benar dugaanku kalau mereka saling kenal," gumam Husna dalam hati. "Pergi dari sini," ucap Warsi ditunjukkan pada Ki Jarot. "Kenapa kamu gak beritahu dari dulu bahwa..." ucap Ki Jarot terjeda. "Diam dan pergi dari sini," bentak Warsi dengan mata melotot tajam, penuh arti. "Aku tahu sudah berbuat dosa padamu, tapi aku tidak menyangka jika kamu sampai mengandung anakku," tutur Ki Jarot. Satu tamparan didaratkan ke wajah Ki Jarot. Ada kekecewaan yang amat dalam tersimpan
di dalam binar mata Warsih. "Pergi kamu dari sini. Beraninya kamu berkata begitu di depan makam anakku." Hardik Warsih disertai isakan tangis. "Aku berani karena aku tahu dan yakin bahwa anak itu adalah anakku, Warsih," tegas Ki Jarot. "Tidak, dia adalah anakku dengan almarhum Bang Abdul." Suara Warsih makin lantang. "Tapi kamu melupakan bahwa Abdul mandul dan tidak punya anak," ucap Ki Jarot dengan sorot matanya yang tajam. "Tolong usir pria ini dari sini." Warsih mengiba pada semua orang yang masih di sana. Semua tak berkutik sama sekali. Begitu pula dengan Husna yang terperangah. Semuanya bingung dalam mengambil sikap karena sudah menjadi urusan pribadi antara Warsih dan Ki Jarot di masa lalu. "Warsih, kami pamit duluan." Seseorang berpamitan pulang, disusul yang lain, hingga benar-benar hanya ada Husna saja bersama ibunya yang setia menemani Warsih. "Warsih, aku tahu kamu menyimpan amarah yang amat besar padaku. Tolong, untuk terakhir kali ini, izinkan aku sebagai ayah kandungnya memberi doa dan setidaknya tolong untuk terakhir kali ini. Tolong, untuk terakhir kali ini, izinkan aku sebagai ayah kandungnya memberi doa dan setidaknya bisa meminta maaf." Ki Jarot lemah. Profesinya sebagai dukun seakan tidak ada harganya di sana. Jika diperlukan, dia akan bersujud di bawah kaki Larsih, memohon ampun. "Kamu bukan ayahnya." Warsih membuang wajah. Masih melekat di ingatan wanita itu. Bagaimana Ki Jarot memaksa kehendaknya pada Warsih. Bila terus diingat akan membuat jijik pada dirinya sendiri. "Andai aku tahu kalau dia anakku, dengan tanganku sendiri ku habisi pelaku itu. Aku tidak tahu kalau perbuatanku itu akan menghasilkan seorang anak. Aku yakin kamu tidak mungkin hamil dari suamimu," ucap Ki Jarot tergugu. Warsih mengulum bibirnya sendiri menahan perih. Sakit hati akan kematian anak semakin diperparah karena kehadiran sosok yang amat ia benci. Sebelumnya, Ki Jarot baru sadar setelah melihat Warsih di TKP waktu itu. Ternyata dialah ibu dari gadis yang ia bantu balaskan dendam pada pelaku. Seketika dunianya mulai tidak baik-baik saja. Pantas hari terakhir sebelum mengembalikan tulang belulang. Lastri ke tempat di mana ia dianiaya. Hati Ki Jarot sempat terganjal. Ada perasaan lain yang mengusik hati kecilnya. Rasa iba, bukan serta-merta karena prihatin pada gadis yang pernah ia saksikan. Bagaimana kesakitan meregang nyawa. Di balik itu semua, ada rahasia yang tidak ia duga. Rasa ibanya murni seorang ayah pada darah dagingnya sendiri. Menyesal tentu saja. Andai saat itu ia tahu kebenarannya, mungkin tak akan dibiarkan Lastri berakhir dengan cara tragis. Kasihan anak malang tanpa dosa itu. Karena perbuatan ayah kandungnya yang bejat, anaknya menanggung akibat. Sehari semalam Ki Jarot tidak dapat tidur. Ia gelisah dihantui perasaan bersalah setelah mendengar kabar bahwa Lastri akan dikuburkan di kampung halamannya. Ki Jarot rupanya diam-diam menyusul. Niat hati ingin menguburkan si anak dengan layak. Nyatanya,
Setelah ia tiba, Lastri sudah dipendam. Kini dia harus berhadapan dengan Warsih, wanita yang dulu pernah datang padanya, meminta bantuan agar dimudahkan hamil. Ki Jarot yang masih mendalami ilmu hitam itu terbujuk nafsu melihat kepolosan Warsih. Meski ia tahu Warsih sudah berumur kala datang padanya, padahal dia sendiri sudah melihat potensi pada pasangan suami istri tidak bisa memiliki keturunan karena suami Warsih mandul. Hal itu ditutupi rapat dari keduanya. Ki Jarot berdalih menyuruh Warsih datang sendirian untuk melakukan ritual terakhir. Ia sengaja memaksa Warsih menuruti kehendaknya, memuaskan nafsu syahwat yang tak terkendali itu pada seorang wanita yang telah bersuami. Bukan Warsih tidak berusaha melawan, tapi kekuatannya kalah. Di zaman itu semua serba sulit. Bila diadukan pada masyarakat, malah ia sebagai korban akan disalahkan. Apalagi mengadu pada suaminya kalau ia diperkosa oleh dukun bejat itu. Entah bagaimana nasib rumah tangganya. Ki Jarot juga mengatakan bahwa sebenarnya suami Warsih mandul. Warsu kaget bukan kepalang. Sampai kematian suaminya pun ia masih bungkam atas Lastri yang bukan darah daging suaminya. Sekarang pertemuannya dengan pria pemerkosanya dulu membuat luka lama kembali. Terlebih dosanya pada sang suami yang amat besar. Sampai menjelang ajal pun suaminya terus menganggap bahwa Lastri adalah darah dagingnya sendiri, belahan jiwanya. Flashback. Bagaimana Ki? Tanya Abdul suami Warsih. Perasaannya tak karuan setelah menjalani pengobatan bersama sang istri kepada salah satu dukun yang tinggal di kampung sebelah. Ki Jarot menghela napas panjang. Tatapannya tidak lepas sedikit pun dari Warsih. Meski usia wanita itu sudah hampir mencapai 40 tahun, dia masih sangat bersemangat untuk segera memiliki momongan. Terlebih mengingat usia pernikahannya yang sudah memasuki 15 tahun bersama Abdul. Segala usaha dan suami ia lakukan agar segera memiliki momongan. Terakhir kali mereka mendatangi seorang dukun atas saran dari seseorang. Di sana, Abdul dan Warsih menjalani berbagai ritual. Apakah kami bisa segera memiliki momongan dalam waktu dekat, Ki? Abdul bertanya lagi, sekaligus membuyarkan lamunan jahat Ki Jarot. Tentu saja. Ritual apa itu, Ki? Bukannya semua sudah dilakukan? Tanya Warsih heran. Iya, tapi di sini sebagai perempuan, kamu harus melakukan ritual penutupan. Warsih ragu, tapi melihat suami yang sangat bersemangat, ia pun setuju. Datanglah besok pagi ke sini sendiri, ucap Ki Jarot. Bang, temani aku ya, ucap Warsih pada suaminya. Abang gak bisa. Nanti kalau sering libur, juragan akan marah. Tapi abang akan mengantarmu, balas Abdul setengah berbisik. Ya sudahlah. Warsih menunduk pasrah. Ki Jarot pun tersenyum sumringah. Pasangan suami istri itu berpamitan pulang dan akan kembali besok lagi untuk penutupan ritual agar memiliki momongan. Singkat cerita, perasaan Warsih tidak karuan setelah diantarkan ke depan rumah Ki Jarot. Pakaian yang dikenakan rok sepan selutut dan kemeja berlengan pendek. Rambut panjang sebahu bergelombang itu membingkai wajah cantiknya tanpa polesan. Ki Jarot yang sudah mengetahui kedatangan Warsih
segera menyambut dengan hangat dan mempersilahkan untuk masuk. Pintu dikunci dari dalam. Jendela yang terbuat dari kayu juga ditutup rapat, sehingga rumah berukuran 5 kali 8 meter persegi itu sedikit gelap. Ki Jarot masuk ke sebuah ruang yang dijadikan tempat ritual. Warsi gelisah tanpa berani mengikutinya ke dalam. Ia memilih menunggu di depan pintu saja. Terpaksa Ki Jarot berbalik menyusul. "Kenapa berdiri saja di depan pintu? Ayo masuk," ajak Ki Jarot. "Ki, aku tidak jadi melakukan ritual itu lagi," ucap Warsi dengan perasaan tak karuan. "Kenapa?" Ki Jarot merendahkan suaranya karena ia tahu apa yang ada di dalam pikiran Warsi. Ya, wanita itu takut kalau dukun itu akan berbuat macam-macam. "Maaf Ki, aku pulang saja. Badanku mendadak tidak enak," ucap Warsi sambil memijit tengkuknya. Warsi bersiap membalikan badan, hendak meninggalkan rumah dukun yang sudah memendam niat buruk terhadapnya. Tapi tangan kekar Ki Jarot menyergap lengan Larsi. Wanita itu tercengang dengan sikap Ki Jarot. "Ikut aku," pinta Ki Jarot sedikit memaksa sambil mencengkram tangan Warsi dengan erat. Ternyata nafsu pria itu sudah membuncah. Pasalnya, selama ini dia selalu menahan hasrat seksualnya karena ada aturan untuk tidak memiliki istri. Itu adalah ajaran dari gurunya dulu, agar ia bisa menjadi orang sakti dengan ilmu yang mumpuni. "Aku sudah duga kalau kamu akan berbuat macam-macam padaku," ucap Warsi seraya berusaha melepas dari cengkraman Ki Jarot. "Ikuti saja aku. Setelah menunggu beberapa minggu, kamu akan segera hamil. Bukankah itu yang kamu inginkan, hah?" Ki Jarot makin nekat sambil menyunggingkan senyum jahat. "Tolong!" Baru Warsi hendak berteriak, mulutnya segera dibekap. Ki Jarot menyeret tubuh ke dalam ruangan tersebut. Warsi berusaha memberontak sekuat tenaga. Sayang, tenaganya kalah kuat dari tenaga seorang pria. Tubuh Warsi didorong ke sudut dinding. Tubuh Warsi didorong ke sudut dinding yang terbuat dari papan dengan sangat kuat. Ia meringis karena punggungnya sangat sakit. Ki Jarot yang dipenuhi nafsu itu mengunci pintu, lalu perlahan mendekati Warsi yang sok ketakutan. Jangan dekati aku. Hanya suamiku yang berhak atas diriku," ucap Warsi menyilangkan kedua tangannya di dada. Mata Warsi berkeliling mencari jalan keluar, tapi di dalam ruangan khusus itu tidak ada jendela atau ventilasi udara sama sekali. Pengap. Saat matanya kembali menatap ke depan, tiba-tiba Ki Jarot sudah menguncinya dengan kedua tangan menahan ke dinding agar Warsi tidak lepas. "Tolong jangan sentuh aku," ucap Warsi berkeringat dingin dan dada yang terus bergemuruh. "Kamu seperti mayat yang diberi pengawet. Meski usiamu tidak muda lagi, kecantikanmu tidak luntur terkikis waktu," bisik Ki Jarot di telinga Warsi. Wanita itu memalingkan wajah, geli dan jijik dengan hembusan napas Ki Jarot yang kian memburu. Pria itu merangkul tubuh Warsi, menghempaskannya di depan rotan yang berada di sudut ruang tersebut. Sengaja ia siapkan sebelum Warsi datang ke rumahnya.
Warsi terisak, berusaha bangkit dan ingin meloloskan diri. Ki Jarot tak tinggal diam. Kembali ia dorong dengan kasar tubuh Warsi, hingga kening wanita itu membentur sudut kepala Dipan. Cerita pun bersambung. Bagaimana menurut pendapat kalian? Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.